Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajena Aji Kurniawan dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah penjelasan edukasi mengenai digital divide. Untuk topik atau studi kasus yang saya ambil untuk tema yang terkait adalah digital divide di Kabupaten Musirawas Utara. Ini adalah adalah dokumentasi dari kehidupan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara yang sampai sekarang itu masih kesulitan dalam mengakses sinyal dan informasi-informasi dari luar. Dan ini adalah di bawahnya ada sebuah link artikel referensi yang bisa dibaca. Baik, masuk ke penjelasan mengenai digital divide itu sendiri. Digital divide adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Dari kesenjangan ini timbullah sebuah perbedaan sehubungan dalam kesempatan untuk masyarakat mengakses informasi dan teknologi komunikasi, dan untuk mereka mengakses atau menggunakan internet untuk berbagai kegiatan. Untuk contohnya daripada digital divide ini adalah masyarakat perkotaan yang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, sementara masyarakat pedesaan belum merata. Kemudian ada penyebab dari digital divide di daerah Kabupaten Musirawas Utara. Itu karena faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur teknologi yang membuat daerah Kabupaten Musirawas Utara ini termasuk dalam wilayah 3T, yakni terluar, terpencil, dan tertinggal. Sehingga daerah ini masih jauh dari kata kesiapan dalam mengadopsi lingkungan yang berbasis digital. Kemudian ada pula langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Pertama itu sudah membuat usulan roadmap bantuan wifi gratis ke pemerintah pusat, membuat program sosialisasi dan pendampingan mengenai teknologi informasi dan komunikasi, kemudian membuat fasilitas pelatihan khusus, dan keempat membuat kebijakan anggaran dan pengembangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada pula dampak negatif digital divide di daerah 3T. Yang pertama itu adalah informasi menjadi terbatas, karena bagi mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi itu memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya ekonomi, sementara yang tidak memiliki teknologi itu harus puas menjadi penonton saja. Jadi akibatnya daerah yang maju itu semakin maju dan yang tertinggal itu semakin tertinggal. Kemudian dampak negatif selanjutnya itu adalah cenderung menerima berita hoax. Karena infrastruktur yang tidak memadai, hal inilah yang memicu proses edukasi untuk pengembangan SDM juga turut terhambat. Jadi mereka juga cenderung menerima berita-berita yang tidak benar atau hoax, dikarenakan tidak mau mencari tahu kebenaran dan langsung menerima informasi yang ada bulat-bulat. Kemudian selanjutnya itu potensi sumber daya manusia yang menjadi terbelakang karena sulitnya mendapatkan fasilitas dan informasi yang cukup. Itu membuat kehidupan masyarakat menjadi gaptek atau gagap teknologi dan membuat peradaban masyarakatnya tidak maju. Dan yang terakhir, dampak negatif digital divide di daerah 3T adalah pendapatan daerah menjadi sedikit, karena aspek pendapatan ekonomi itu sudah banyak bertransformasi ke dunia digital. Selanjutnya kemudian ada pula solusi untuk mengatasi digital divide ini,
Yang pertama, mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusianya dalam menjangkau masyarakat dalam sasaran literasi digital. Kemudian mengadakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam kegiatan dan penyediaan pengembangan fasilitas teknologi. Ketiga, melaksanakan pelatihan di tempat yang terjangkau atau yang bisa dijangkau oleh masyarakat sehingga tempat pelatihan yang ingin diselenggarakan itu bisa ramai diikuti oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir itu sebagai masyarakat kita juga harus punya peran, harus mampu menerima segala macam perkembangan teknologi yang ada sesuai dengan zaman sekarang dan memiliki kemampuan yang lebih tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ada pula kemudian yang terakhir kesimpulan dari hal yang sudah saya paparkan tadi mengenai digital divide di daerah 3T, yakni di daerah Kabupaten Musirawas Utara. Fenomena digital divide ini itu tidak bisa kita selesaikan dengan peningkatan akses terhadap teknologi itu sendiri, karena dari fenomena ini dibutuhkan sebuah sinergi dan kolaborasi, terutama peran kita sebagai mahasiswa yang akan melek teknologi itu bisa dengan pertama diawali dengan sosialisasi dan pengenalan yang mendasar tentang pentingnya masyarakat informasi agar dapat bersaing dengan dunia global. Kemudian kedua, perlunya pelatihan dan pembelajaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya dan prasarana yang dimiliki setiap individu masyarakat. Ketiga, menanamkan pola pikir masyarakat akan pentingnya media informasi untuk meningkatkan produktivitas kerja di berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, sudah saatnya peran mahasiswa teknologi informasi dibantu oleh pemerintah dan masyarakat dan kemudian digalakkan di berbagai pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghadapi permasalahan kesenjangan digital seperti ini yang terlalu renggang, sehingga kelak mimpi Indonesia mewujudkan masyarakat informasi benar-benar bisa dirasakan setiap lapisan masyarakat dimanapun mereka tinggal, sehingga impian ataupun tujuan bagi Indonesia untuk memasuki era industri 4.0 bisa terwujud. Kemudian sebelum menutup akan penjelasan dari ini, saya ingin mengutip sebuah quote yang berkaitan dengan teknologi dari seseorang yang terkenal, itu yang berisikan integrasi teknologi bukanlah suatu peristiwa, karena itu harus menjadi bagian sehari-hari dari krayon dan pernapasan yang menyerupai ruang kelas. Oke, mungkin demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.